Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kegiatan kami adalah menyiram tanaman cabai kita, cabai keriting kita, di mana kemarin ya kami sudah ada inisiatif untuk melakukan penyiraman, akan tapi kendala yang kami hadapi adalah mesin dieselnya yang ukuran kecil itu rusak di bagian starter. Jadinya ya terpaksa kita harus menggunakan mesin yang satunya, yaitu mesin yang cukup besar kan kawan. Dan ini proses penyiramannya ya, kami jadi dalam membudidayakan cabai ini sebenarnya irit ya kan kawan, kalau kita penyiramannya di tiap-tiap tanaman semacam ini ya. Akan tapi karena ini kondisinya kering, sudah lama banget kita tidak kita tidak rawat akibat saya sakit ya, menjadikan tanah ini kering, dan kita berinisiatif tanahnya untuk kita basahi agar kondisinya selalu lembab bagi tanaman cabenya biar awet, meskipun tiap tanamannya sudah kita sirami ya kan kawan, dengan satu gayung ya kan kawan untuk tiap tanamannya semacam itu. Dan ini nantinya kami punya rencana setiap 10 hari sekali kita lep atau kita berikan air, karena ini merupakan waktu-waktu yang genting ya kawan-kawan, dimana waktu ini tanaman sudah memasuki masa generatif, artinya mereka pasti membutuhkan air dan kondisinya harus tersedia air itu. Karena apa? Karena kalau di masa generatif tidak kita berikan air ya, dalam artian ketersediaan air untuk tanaman itu tidak optimal, nantinya tanaman itu ya seperti cabai semacam ini itu bobotnya kurang berat, yang pertama. Yang kedua, buahnya itu kecil-kecil, tidak bisa besar. Dan yang jelas ada keterhambatan ya pertumbuhan bunga, buah, dan hasil kan kawan, yang dimana perhambatan tersebut pastinya hasilnya akan tidak maksimal. Dan yang jelas kalau kemarin dalam membudidayakan cabai pada video-video sebelumnya, yang cabai keriting video-video sebelumnya itu di musim kemarau tidak sama sekali kita siram, itu kelemahannya itu rontok kawan-kawan, rontok ya kan. Nah itulah menjadi permasalahan muncul lagi ketika kita memberikan airnya kurang ya kan pada tanaman cabai. Sebenarnya tanaman cabai ini adalah tanaman yang dimana kebutuhan airnya itu ya sedang-sedang saja, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit ya. Asal ada air mereka kondisinya pasti tumbuh, dan yang jelas tidak kondisinya tidak kekeringan kan kawan ya. Jangan sampai kekeringan dan jangan sampai menggenang ya, pas-pas saja lah kan kawan ya, semacam itu. Nah ini inisiatif kita adalah dengan proses lep, dengan memanfaatkan sumur yang ada di sekitar sana dan menggunakan mesin. Dan di bagian sana kan kawan, selain perawatan kita adalah penyiraman, untuk bagian sana di tempat kami ya ada orang melakukan pengocoran yaitu. Nah itu pengocoran yang dilakukan adalah sebuah perawatan bagi tanaman cabainya, yang dimana perawatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan pupuk organik cair yang kita buat ya kan kawan, dari limbah air beras dan kotoran rendaman kotoran domba kan kawan. Nah itu dikocorkan untuk tiap tanamannya ya kan kawan. Nah oke, kita lihat dulu kondisi kotoran domba dan air berasnya itu kondisinya semacam ini ya. Nah ini setiap kayak gini kan kawan, setiap wadah semacam ini itu kita kita berikan kepada satu tangki ya kan kawan, satu tangki atau 16 liter air, kurang lebih segitu satu wadah kayak gini ya. Sebenarnya mau diberi lebih tidak masalah karena ini organik ya kawan-kawan, organik yang dimana efek kerusakan pada tanamannya kalau
kita beri lebih itu tidak terlalu berefek ya kan kawan, asalkan yang penting kondisinya harus dicairkan terlebih dahulu. Dan yang jelas kan kawan, bisa kita lihat tanaman cabenya yang berada di sini dikocor dengan air leri EM4 dan rendaman kotoran domba. Hasilnya cukup luar biasa bagus ya kan kawan. Tanamannya hijau-hijau kan kawan. Ini pemupukannya hanya menggunakan pupuk yang murah, Ponska sama pupuk NPK tablet dan NPK 16 itu cuma di awal-awal saja. Tapi untuk keberlanjutannya ini menggunakan NPK tablet dan Ponska yang dimana harganya jauh lebih murah dan jauh lebih lebih meringankan kita lah ya kan untuk biaya produksinya. Dan yang jelas dengan semacam ini kawan-kawan ya, kita pergunakan pupuk organik cair juga membantu menunjang dalam proses budidayanya. Nah, dalam budidaya juga ini ada hama juga ya, tapi dari keseluruhan tanaman yang kita lihat di sini tanamannya kondisinya masih dalam kondisi yang baik, hijau-hijau dan yang jelas daunnya lebar ya. Nah kan bisa lihat hijaunya ini tebal dan yang jelas tanamannya tidak mudah terserang penyakit. Ini menandakan tanaman cabai yang kita budidayakan dengan memanfaatkan pupuk organik cair maupun pupuk non organik itu masih bisa survive dengan baik. Dan yang jelas dengan penambahan pupuk organik cair sendiri efeknya penekanan biaya dan hasilnya lebih maksimal dan dengan biaya yang jauh lebih murah semacam itu. Dan itulah kegiatan pagi hari ini, yaitu perawatan, yaitu pengocoran atau pemupukan ya menggunakan pupuk organik cair dan penggenangan air dengan menggunakan mesin diesel kan kawan, semacam itu. Dan itulah ya kawan-kawan, kita bisa lihat respon tanamannya ketika tanaman itu dirawat. Beda kalau tanaman tidak dirawat kan kawan, pastinya responnya kurang bagus. Tapi ini responnya bagus-bagus dan baik-baik. Yang jelas dalam proses budidaya kali ini, budidaya cabai itu harus agak bersabar ya kawan-kawan, karena hasilnya tidak bisa langsung kayak tanaman-tanaman lainnya seperti kangkung, bayam maupun sawi yang dimana 1 bulan sudah bisa dipanen. Nah tapi kalau untuk cabai ini harus menunggu paling tidak 3 bulan untuk bisa dipanen ya. Tapi nanti setelah panen akan panen terus menerus ya kanan. Dan oh ya kan kawan, ini kan akibat kita seminggu tidak ke sawah ya, tanaman cabai kita yang berada di sini itu sudah terserang gulma yang cukup banyak. Nah oleh sebab itu nanti besok kedepannya akan kita rawat juga dengan melakukan pembersihan di sekitar tanamannya. Kita buka kembali, kita cari tanamannya, baru kita tutupi dengan menggunakan mulsa agar kondisi serangan gulmanya tidak begitu berefek pada tanaman cabai kita. Karena kalau berefek sama tanaman cabai kita ya kan kawan, itu nantinya yang menjadi pokok permasalahannya adalah tanaman cabai kita pastinya pertumbuhannya tidak bagus. Kawan-kawan bisa bedakan di bagian sana sama bagian sini ya untuk tanaman cabainya ya. Nah bagian sini kan meskipun ada gulmanya, tanaman cabainya ya tetap hidup, tetap seperti biasanya ya. Ya ini kalau tingginya ya lihat, kalau tingginya ya kayak gini lah kan. Tapi kalau yang di sana nah beda sekali kan perbedaan antara yang kerawat dengan ditutupi mulsa dengan yang tidak, itu perbedaannya cukup signifikan. Nah maka dari itu perawatan tanaman itu tidak hanya sekedar memberi air, sekedar memberi pupuk, tapi melainkan juga pengendalian gulma merupakan bagian dari perawatan budidaya tanaman semacam itu. Jadi kalau semisal kawan-kawan itu ada waktu, pastikan perawatannya bisa dimaksimalkan. Nantinya kalau perawatan bisa dimaksimalkan, hasilnya juga akan maksimal semacam itu. Karena ini sebenarnya
ini bukannya kami tidak mau merawat kawan-kawan, tapi karena kemarin sakit tidak bisa datang ke sawah untuk merawat tanaman ya. Pada akhirnya ya mau tidak mau besok kita bersihkan, kita buat bersih lagi ya tanamannya, setidaknya bisa menekan atau menghambat pertumbuhan dari si gulma ini kan agar tanaman cabai kita hasilnya bisa maksimal semacam itu. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi dari kami mengenai kegiatan pagi hari ini. Semoga kawan-kawan bisa memperoleh pembelajaran ya dari video kami, informasi kami. Yang jelas kawan-kawan dapat memperoleh hikmah maupun manfaatnya. Jangan lupa di-share kepada kawan-kawannya ya, agar video ini jauh lebih bermanfaat bagi orang banyak. Dan yang jelas jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.